Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Bagi kalian yang baru pertama kali datang, jangan lupa like, share, subscribe, dan save ya. Oh, dan jangan lupa komen juga kalau kalian suka. Oke? Jadi nama aku Antonius, jadi aku lulusan NAFA tahun 2019, jurusan Diploma in Graphic Communication, dan di tahun 2020 dengan S1 di Design and Media, University of Central Lancashire. Salam kenal semuanya! Jadi di bagian video kali ini, yang boleh dibilang pertama kali dalam series yang feature aku, jadi aku bakal sharing pertama kali why I do what I do. Aku rasa sebagai generasi yang serba modern ini ya, menurut aku sendiri graphic design adalah sesuatu yang sangat indispensable, sesuatu yang sangat diperlukan oleh industri manapun, dan karena itu aku ingin mencoba mengeksplor lah. Sebenarnya dulunya aku itu anak jurusan IPA. Jadi bayangin lah ya, jurusan anak IPA yang stereotipnya yang bakal udah predetermined akan masuk ke bagian engineering, bisnis, ataupun yang serba-serba jargon itulah ya, yang orang-orang yang pada prestasinya gila-gila itu. In fact, dulunya bahkan sebelum masuk SMA sendiri, aku itu involved in Department of Programming dan IT, di mana aku beserta teman-teman kita juga banyak menorehkan prestasi dan pengalaman di kancah Olimpiade, dan ya, it was quite a good time lah. Apa yang membuat aku pindah ke graphic design ya? Mungkin ya sebenarnya awalnya ketertarikannya sih semua ujungnya pada komputer sih. I always find doing computer thing is very amazing dan juga sangat therapeutic on its own, karena di zaman modern ini siapa sih yang nggak pakai komputer ya. Jadi karena adanya dorongan necessity itu, makanya aku mulai menggunakan komputer dari kecil, dan kemudian realize kayaknya dari komputer ada sesuatu yang aku rasa aku bisa lakukan yang dimana orang lain nggak ada, dan itu bisa menjadi suatu batu loncatan lah untuk ke depan selanjutnya. Dan at some point setelah masa SMP, aku ada terlibat di OSIS di bagian SMA ya. Jadi di bagian SMA kebetulan ada dapat privilege untuk menjadi head of IT-nya sendiri. Ya, tapi sejujurnya sebagai head of IT malahan banyak yang lebih dikerjakan itu ke desain sih. Jadi back then I remember one of my early duties itu adalah untuk membuat dekorasi panggungnya. Sebenarnya dekorasi backdrop panggung itu yang kayak besar dan megah itu, it was a breakthrough project for me. Dan di sana aku ngerasa, kayaknya menarik juga ya. Jadi dari sana mulai iseng, mulai eksplorasi, dan ya lambat-lambat mulai menjauh dari bagian IT yang sebenarnya pada dulunya udah sempat menjadi my first encounter ya. Ya, tapi again, tidak ada salahnya untuk mencoba sesuatu hal yang baru lah. Jadi, dari pengalaman itu, aku mencoba memberanikan diri untuk belajar lebih jauh tentang graphic design at my own time during my high school ya. Dan di sana aku ngerasa peluang kreativitasnya itu sangat besar, dan juga demand-nya makin lama makin naik lah. Apalagi, kalian tahu semua di zaman pandemi segini, digital is more and more important. Jadi, dari sana juga aku ngerasa entering the graphic design industry itu benar-benar sesuatu yang trending ya. It's getting more and more demanding as we go. Kalau mau bilang soal awalnya sih, sebenarnya awal masuk graphic design itu sangat penuh tantangannya. Karena awalnya dari IT sendiri melenceng ke grafik ya. That means I need to pick up twice the pace to catch up with those yang pada awalnya mereka sudah tertarik banget sama dunia desainnya. Jadi it's a tough work and it's a lot of hard work to catch up. Belum lagi kalau teman-teman yang jurusan IPA yang
notabene ya, mereka sudah ada rute ke engineering, ke IT, computer science maupun bisnis. Tiba-tiba ada satu yang mau masuk jurusan desain. Pada saat itu sebenarnya kalau boleh dibilang aku satu-satunya orang yang masuk ke jurusan DKV ya, karena kalau di Indo kan kita bilang graphic design kan itu SDKV, desain komunikasi visual. Banyak yang sempat meragukan my decision, bahkan aku juga harus bekerja sangat keras untuk convince orang tuaku untuk menyatakan okay, I've decided I wanted to be in this path and I've got what it takes. Dan sebenarnya pada saat itu juga drama lah. It's drama banget karena ya perlu waktu yang lumayan lama untuk convince orang tua bahwa memang ini adalah track yang memang aku mau ambil. Dan ya sebenarnya banyak pressure sosial lah pada awalnya, dan juga belum lagi orang-orang pada bilang kamu jadi desainer, kamu jadi seniman, gimana bisa dapat duit, gimana bisa hidup. Bukannya kamu ngerasa itu kayak jalan yang bakal gobrok gitu ya, tapi pada awalnya menurut aku itulah sesuatu yang bisa aku lakukan. I'm passionate of it, I wanted to go for it, and I had a feeling that I'm gonna make it lah. Mungkin blind guts, blind intuition kalau kata orang ya. Jadi dari sana aku memberanikan diri untuk melawan gengsi-gengsi yang ada, melawan all those noises yang orang pada bilang, masuk desain, apalah, inilah. Belum lagi nanti ada teman-teman yang pada rebut-rebutan mau masuk ke jurusan yang lain, jurusan bisnis, jurusan engineering dan sebagainya. Itu ya I try to cut off the noise lah ya. Dan apa yang membuat aku memilih Singapura pada akhirnya? Sebenarnya ada beberapa opsi lah. Sebenarnya I have a few options, going to China, going to Hong Kong, even going to US and UK. Actually, sempat kepikiran mau masuk ke salah satu perguruan universitas swasta di Indo yang ngajar desain. Tapi at the end of the day, I chose Singapore. For the simple reason is that karena aku juga sering diajak orang tua ke Singapura, dan selain jalan-jalan, aku juga ngerasa Singapura adalah salah satu negara yang lumayan aman lah, cepat dan praktis, dan bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan aku sendiri ke dunia luar. So it's like a stepping stone, and at the same time I get to learn the culture and feel a bit closer to home. Karena dari Medan ke Singapura sendiri kan itu flightnya kan 1 jam, so it's not that bad in a sense. So I can just go home and meet my family once in a while if I need to. Ya, jadi dari sana yang membuat aku merasa Singapura adalah tempat yang cocok, dan juga orang tua juga merasa lebih yakin kalau memang Singapura itu tempat yang paling nyaman lah, tempat paling betah untuk melanjutkan pendidikan. So that's kind of where I got my foothold dan juga approval untuk belajar ke luar negeri lah. Ada banyak sekali tantangan yang dimana aku harus catch up dan juga really bulk up my design skill, my artistic sense, yang dimana sebagai orang technical mau berkecimpung ke dunia kreatif itu kayak orang yang terlalu terbiasa menggunakan otak kiri, tiba-tiba disuruh pakai otak kanan. Ya, I mean, it just takes a lot of time to manage that. Ya, and sampai sekarang pun I don't see I'm there yet. In fact, I'm learning, growing, and practicing constantly agar bisa menjadi lebih baik lagi lah. Jadi ya, menurut aku salah satu appeal dari dunia desain adalah it's always a never ending learning journey, karena tren industri bakal berubah, appeal orang bakal berbeda, dan juga ada unsur subjektivitasnya. Tapi di area subjektivitas itu yang menurut aku itulah sesuatu yang layak untuk dieksplor, dan malahan menurut aku sendiri itu menjadi sesuatu yang membuat rasa ingin tahuku lebih terpacu, dan I can see myself being in this industry for quite some time. So that is basically how I got into graphic design and how I come into Singapore lah ya. Dan juga
biasa orang kan bilang, jadi desainer harus langsung bisa gambar nggak ya? Jadi desainer apakah cuma gambar-gambar? Enak banget dong. Sebenarnya kalau menurut aku, no. It's not as easy as it sounds ya. Memang secara luarnya itu banyak, memang majority dari proses yang dilihat oleh pihak awam itu hanya di bagian menggambarnya. Karena memang hasilnya kan berbasis visual. Tapi pada kenyataannya banyak sekali proses yang harus dilewati dari tahap ideation, dari tahap user requirement, hingga ke bagian delivery-nya sendiri yang kita harus benar-benar tahu step by step basics-nya dan gimana cara memanage ekspektasi dari pihak klien ataupun pihak customer dan juga apa yang kita bisa offer ke dalam industri ini. Jadi menurut aku itu yang membuat aku ngerasa okay, that's it. I'm gonna learn and I'm gonna find out more about this industry and what it takes to be here. Jadi ya kurang lebih itulah yang that's about what I do. Basically about why I do what I do. Jadi semuanya ingat, pada saat pemilihan jurusan, always go for something not just about for the money atau not just for hal yang menurut aku kalau boleh dibilang short term lah ya. Think about the long term ambition, think about the long term aspiration and also the passion that you are going forward. Karena pada akhirnya menurut aku life is always a marathon, dan menurut aku part of being successful in life or at least in uni is about choosing the course that you really want to pursue, that you are really passionate and where you see yourself develop in the long term. Bukan berarti kamu harus mikirnya sampai 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 20 tahun ke depannya. You don't really have to do that, tapi kalau ada itu lebih baik. But in a sense that you will feel it pada saat kamu mengerjakan sesuatu and you feel that you are going far from this knowledge and you want to learn more. Dengan hasrat yang ingin terus belajar di industri tersebut, aku rasa itulah sesuatu yang sangat bagus untuk kalian start off sebagai batu loncatan dan sebagai bentuk affirmation ya, bahwa you guys want to choose this and you guys want to go for it. Dan itu juga dimana yang aku merasa that's my encounter of graphic design in my opinion, and that's where I want to pursue it further. Sekian sih. Terima kasih.